صلى الله عليه وسلم ثم دعا له فبرك عليه وسماه عبد الله وكان أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تقول قد أخذناهم أي المسلمين فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر فأكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله ابن الزبير. قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان في السنة الأولى من الهجرة وهو المعتمد بخلاف ما جزم به الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية بعد 20 شهرا من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Al-ikhwatu fillah, kita melanjutkan tentang kisah kehidupan Nabi SAW setelah beliau hijrah kota Madinah dan hubungan Nabi dengan kaum muslimin. Dan topik kita pagi hari ini adalah tentang kelahiran Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, manakala diperintahkan orang tuanya untuk hijrah, dia hijrah dalam keadaan hamil. Dalam perutnya ada Abdullah bin Zubair. Dalam perutnya ada putranya yang kelak diberi nama Nabi, Abdullah bin Zubair. Tatkala tiba di Quba, falamma nazalat Quba'a, manakala telah tiba di Quba, maka langsung di situ dia pun bersalin melahirkan. Ya. Jadi bayangkan, Asma itu hijrah 7 hari, seminggu, dalam keadaan hamil besar. Bayangkan bagaimana sulitnya dia berjalan di atas unta 1 minggu dalam keadaan hamil besar. Tiba di Madinah, tiba di Quba, disitulah dia melahirkan. Subhanallah. Maka manakala lahir, dia bawalah, dia perintahkan ketika itu putranya untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan Asma ini suaminya adalah Az-Zubair bin Awam. Ya, Rasulullah pun mengambil putranya ini dan Rasulullah memangkunya, diletakkan pada pangkuannya. Kemudian dibawakan kepada Nabi 1 buah kurma. Maka Nabi SAW mengisapnya, kemudian mengunyahnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW meletakkan air liur Nabi SAW yang baru mengunyah kurma pada mulut Abdullah bin Zubair. Dia masukkan jari tangannya yang sudah dilumuri dengan kurma yang dikunyah Nabi SAW, dimasukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair, tangan Nabi SAW. Ya, inilah yang dikatakan oleh pengarang, namanya tahnik. Tahnik adalah memasukkan jari yang sudah dilumuri dengan kurma yang dikunyah. Diambil dari mulut Nabi, kemudian dilumuri di sekitar mulut Abdullah bin Zubair, supaya sampai kepadanya kala setelah dia lahir itu sesuatu manisan. Itu namanya tahnik dan dia disunnahkan. Manakala lahir disunnahkan untuk mentahniknya. Ya, maka yang pertama kali masuk ke dalam perut Abdullah bin Zubair adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkah. Dan Rasulullah pun mendoakannya dan menamakannya Abdullah. Jadi Abdullah adalah anak laki-laki pertama yang lahir setelah
Rasulullah hijrah dari golongan kaum Muhajirin, Abdullah bin Zubair. Nanti kelak dia menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Dia akan menjadi orang besar walaupun dia tidak mati dalam keadaan dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan ini menunjukkan bolehnya menamakan anak ketika lahir, tidak harus hari ke-7. Dan dialah anak pertama dari kaum Muhajirin yang lahir ya di kota Madinah setelah hijrah. Kenapa? Karena kaum Yahudi mengatakan bahwasanya mereka telah menyihir kaum muslimin. Nanti mereka tak akan memiliki anak laki-laki yang hidup hingga besar di kota Madinah. Mereka mengatakan kami sudah sihir, kalian tak memiliki anak laki-laki. Kalaupun lahir anak laki-laki tak panjang umurnya. Ya. Manakala Abdullah bin Zubair lahir sebagai anak laki-laki, maka bertakbirlah kaum muslimin, menunjukkan ya apa yang diklaim oleh kaum Yahudi tak benar, tak terbukti. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir adalah merupakan perkara yang sudah lama bercokol pada umat manusia. Perkara klasik. Ya, telah ada sejak zamannya Musa dan Sulaiman, Daud. Dan sihir adalah pekerjaan kaum Yahudi. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Ya. Maka mereka mengklaim mereka telah menyihir kaum muslimin tak akan punya anak laki-laki. Ternyata apa yang mereka katakan tak terbukti. Ya, berkata Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa Syekh Abdullah bin Zubair itu ya lahir di tahun pertama Hijriah. Dan inilah riwayat yang paling benar. Berbeda dengan apa yang diklaim oleh salah seorang ahli sirah namanya Al-Waqidi. Dan orang-orang yang mengikutinya, mereka mengatakan bahwasanya Abdullah itu terlahir pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya 20 bulan setelah Rasulullah hijrah. Maka pendapat yang pertama yang lebih benar, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Ahsanallahu ilaikum. Nubzatun an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair Amirul Mu'minin Al-Quraisiyul Asadiyul Makkiyul Thumma Al-Madani Ahadul A'lam Waladul Hawariyil Imami Abi Abdillah Ibni Ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hawariyih wa kana radhiyallahu anhu farisa Quraisyin fi zamanih walahu mawaqifu mashhudah. Ya, sepintas tentang sosok Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ini kelak akan menjadi khalifah, dipanggil Amirul Mu'minin. Sempat dia menjadi khalifah yang menguasai sebagian besar wilayah Islam kecuali Syam. Setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah, dibaiat dia oleh orang ya Mekah, orang Madinah, orang Taif. Penduduk Hijaz membaiatnya, kemudian kekuasaannya meluas sampai ke Mesir, ya, sampai ke Basra, sampai ke Kufah, kecuali Syam. Ya, kemudian terjadi gejolak. Orang-orang Syam memerangi Abdullah bin Zubair. Pasukan Abdullah bin Zubair sedikit dan pasukannya tidak solid, sementara orang-orang Syam pasukannya solid, dan sehingga dia pun terkepung dalam Masjidil Haram. Ya, berhari-hari terkepung berlindung dalam Masjidil Haram. Ketika itu Hajjaj melontarkan batu-batu yang dikasih api. Sekarang kita menyebutnya tank. Dahulu mereka menyebutnya manjanik. Ya, untuk melumpuhkan Abdullah bin Zubair. Akhirnya Ka'bah pun runtuh. Ya, banyak daripada pasukan Abdullah bin Zubair membelot. Nah, sehingga akhirnya dia pun ditangkap. Ya. Abdullah bin Zubair itu terbunuh, kemudian ya digantung, tunjukkan, dipertontonkan kepada kaum muslimin. Ya, dan dia adalah khalifah yang sah. Ya, yang membunuhnya adalah ya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, orang yang paling banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Panglima yang sulit mencari tandingan kezalimannya.
Dinasti Bani Umayyah dikotori dengan sejarah dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bahkan bukan hanya orang-orang biasa, bahkan sebagian sahabat di tangannya terbunuh. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Ya, Al-Qurashi Al-Asadi, dia berasal dari suku besar Quraisy, di bawahnya dari Bani Asad. Al-Makkiyu, kelahiran Makkah, thumma Al-Madani, kemudian besar di kota Madinah. Ahadul A'lam, salah seorang tokoh dalam Islam, dan dia adalah anak Al-Hawari, anaknya ya penjaga setia Nabi SAW, pengawal Nabi setia, namanya adalah Az-Zubair, yang terkenal dengan nama Hawari. Kata Nabi, likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya pembela yang setia kepadanya. Wa hawari Az-Zubair, dan hawariku, penjaga setiaku, pembelaku adalah Az-Zubair, Abu Abdullah. Zubair bin Awam adalah ayahnya Abdullah bin Zubair, yang termasuk ke dalam 10 orang tokoh masuk dalam surga dalam satu hadis Nabi. Sebaik-baik sahabat 10 orang, di antaranya adalah ayahnya Abdullah, yaitu Az-Zubair bin Awam, yang mana dia adalah anak daripada bibi Nabi SAW. Az-Zubair ini anaknya Atikah, ibnu ammati Rasulullah SAW. Ya, Atikah adalah merupakan putrinya Abdul Muttalib. Ya, wa hawarihi wa kana radhiyallahu anhu farisa Quraisy fi zamani. Terkenal ayahnya Abdullah ini, Az-Zubair bin Awam, adalah tokoh yang ahli, penunggang kuda yang berani. Ya, di zaman Nabi SAW, walahu mawaqif masyhudah, yang memiliki banyak sekali banyak sekali kesempatan-kesempatan yang menunjukkan kekuatannya, kepiawaiannya dalam peperangan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wafatul Bara'i ibni Ma'rur radhiyallahu anhu. Akhraj al-Hakim fil Mustadrak bi sanadin hasanin mursalin an Qatadah an abihi qala أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى الكعبة لما احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه wadakhilhul jannatak waqad fa'alta. Kemudian di antara kehidupan para sahabat di kota Madinah ada tokoh-tokoh yang meninggal di sana. Di antaranya adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak menyebutkan dengan sanad yang hasan dari Qatadah, dari ayahnya. Dia berkata bahwa Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah bertanya tentang Al-Bara' bin Ma'rur. Mana Bara' bin Ma'rur? Maka mereka mengatakan tufiya, ya, dia telah wafat dan dia telah mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu ya Rasulullah. Ya, dan dia mewasiatkan agar manakala dalam keadaan dia kritis sakaratul maut untuk dihadapkan ke Ka'bah. Maka berkata Rasulullah, ya, sungguh dia telah menepati fitrahnya. Ya, dan aku mengembalikan sepertiga yang dia berikan kepada anak-anaknya. Mungkin Rasulullah melihat anak-anaknya lebih butuh dengan sepertiga wasiat yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat itu boleh maksimalnya sepertiga, tapi Nabi mengembalikan lagi wasiat tersebut setelah Rasulullah menerimanya kepada anak-anaknya. Ya, kemudian Rasulullah SAW pergi untuk mensalatkannya dan dia berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia, masukkan dia ke surgamu, wa qad fa'alta, dan sungguh engkau akan melakukannya. Naam. Wa kanat wafatuhu radhiyallahu anhu fi safarin qabla qudumi Rasulih sallallahu alaihi wasallam al-Madinata bi syahrin. Ya, dan wafatnya sahabat Nabi Al-Bara' bin Ma'rur ini diperkirakan 1 bulan sebelum datangnya Nabi SAW ke kota Madinah.
Ketika Nabi datang, dia telah meninggal. Ya. قلت والبراء ابن معرور رضي الله عنه كان من السبعين ليلة العقبة ثانية وهو أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن قومهم وهو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر بيعة العقبة الثانية وهو أول من استقبل الكعبة حيا وميتا قبل أن يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليها. Ya, seputar tentang Al-Bara bin Ma'rur ini, ya, dia adalah salah satu daripada 70 orang sahabat-sahabat Nabi yang datang untuk membaiat Nabi di kota Mekkah dalam baiat yang kedua. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW menawarkan Islam kepada setiap kabilah, bahkan kepada individu-individu manusia. Semua menolak. Ya, kecuali orang-orang penduduk Madinah, Yathrib. Mereka selalu mendengar Yahudi mengatakan nanti akan datang Nabi terakhir. Kalau datang kami akan bersamanya memerangi kalian, wahai penduduk Yathrib. Karena selalu diulang-ulangi, mereka mendengar adanya Nabi, mereka berkata satu sama lain, jangan sampai Yahudi mendahului kalian menjemput Nabi tersebut. Ambil keberkahannya, jemputlah dia. Berangkatlah mereka, ya, untuk membaiat Nabi SAW. Itulah baiat pertama, jumlahnya hanya beberapa belas orang saja. Pada tahun berikutnya di musim haji datanglah 80 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan untuk memperkuat baiat pertama. Di antara mereka yang datang adalah Al-Bara bin Ma'rur, dan dialah salah satu daripada orang yang menjadi perwakilan bagi kaumnya. Ya. Dan dialah yang pertama kali pada malam itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk, setia dan taat, membela Nabi, mempertahankan Nabi SAW bila mana tiba di kota Madinah. Ya. Dan dia orang yang pertama menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Ya. Dalam keadaan hidup, sebelum dia mati, sebelum Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Karena dahulu kala setelah Rasul tiba di kota Madinah, Rasulullah masih salatnya ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Syam. Ya, sampai setelah berjalan 14 bulan barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan menghadap dalam salatnya ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Maka sebelum Rasulullah memerintahkan kaum muslimin menghadap Ka'bah, maka dialah yang pertama kali mewasiatkan agar wajahnya diarahkan ke Ka'bah ketika sakarat. Inilah diantara keutamaan Al-Bara bin Ma'rur. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Huma al-Madinah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qadimaha wa hiya awba'u ardillahi minal huma fa asaba ashabahu minha bala'un wa suqmun wa sarafa Allah ta'ala dhalika 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin 'an Ali radhiyallahu anhu qala lamma qadimna al-Madinata asabna min thimariha fastawhaynaha wa asabana biha wa'kun واجتوى المهاجرون المدينة ولم يوافق هواؤها أبدانهم وجاهدوا حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. Kemudian di antara perkara-perkara yang mereka hadapi di kota Madinah, bahwasanya kota Madinah itu hawanya, maksudnya udaranya, tak sama dengan apa yang dirasakan oleh kaum muhajirin di Makkah. Ya, kondisi keadaan daerah Madinah terkenal dengan cuacanya yang ekstrim, dan Madinah dahulu kala di awal-awal Islam terkenal dengan tempat sarang penyakit malaria. Ya, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Madinah adalah merupakan tempat sumber penyakit menular malaria.
terkenalah sahabat-sahabat Nabi dengan penyakit tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa Nabi memalingkan wabah itu, dipindahkan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dipalingkan kota Madinah dari penyakit menular ya sebagaimana penyakit malaria. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan penyakit tersebut. Tetapi sebagian sahabat terkena penyakit itu, terkena malaria. Ya, di antaranya Abu Bakar Siddiq, di antaranya Bilal bin Rabah. Bahkan sebagian mereka hampir-hampir mati karena sakit yang begitu dahsyat. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali, berkata Ali, tatkala kami tiba di kota Madinah, ya setelah kami memakan buah-buahannya, kami pun menderita penyakit. Ya, kami terkena malaria. Maka kebanyakan kaum muhajirin merasakan demam malaria karena mereka tak sesuai dengan alam yang ada di kota Madinah. Dan sampai saat ini Madinah merupakan tempat yang ekstrim. Oleh karena itulah Nabi mengatakan barang siapa yang tinggal di kota Madinah bersabar dengan ekstrimnya udara di kota Madinah, kecuali Nabi akan memberikan baginya syafaat. Ya, sehingga sahabat Nabi kesulitan untuk melaksanakan aktivitas seharian mereka. Tak mereka bisa sholat kecuali dalam keadaan duduk. Nah, faqad akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hiya Muhammadun fahum an-nasu fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid wan-nasu qu'udun yusalluna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul qa'idi nisfu salatil qa'im fatajashshama an-nasu as-salata qiyaman ala ma bihim min ad-dha'fi was-suqmi iltimasal fadli. Al-Imam Ahmad rahimahullah melihatkan dalam kitab musnadnya ya, dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik, berkata Anas, tatkala Nabi di kota Madinah, Madinah adalah merupakan negeri yang padanya ada wabah malaria. Maka orang-orang pun terkena wabah ini. Maka suatu ketika Nabi masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, dia mendapati orang-orang semuanya dalam keadaan sholatnya duduk karena tak sanggup berdiri. Ini menunjukkan betapa para sahabat mementingkan sholat jamaah, sehingga ketika sakit pun mereka tetap berusaha untuk sholat jamaah. Ya, begitu pentingnya bagi mereka arti sholat jamaah, sehingga sakit pun mereka berusaha untuk tetap hadir bersama Nabi. Tatkala Nabi melihat mereka terduduk, maka Nabi mengatakan salat orang duduk itu nilainya setengah pahala daripada orang salat berdiri. Mendengar itu, maka para sahabat yang salat dalam keadaan duduk berusaha berdiri dengan sekuat kemampuan mereka agar mendapatkan keutamaan sempurnanya salat. Salat dengan berdiri sempurna, dengan duduk setengah pahala ya bagi orang-orang yang salat dalam keadaan duduk. Bila mana salat fardu hukumnya wajib berdiri. Kalau tak mampu berdiri maka dapat keringanan rukhsah untuk duduk. Ya. Dan dengan niatnya Allah akan sempurnakan ganjaran pahalanya. Walaupun duduk akan disempurnakan dengan niatnya, dan karena ada halangan sakit tetap mendapatkan pahala sempurna. Adapun salat sunnah, dibolehkan salat sunnah itu duduk meski seorang sanggup berdiri. Tapi orang yang salat sunnahnya duduk mendapatkan setengah pahala orang yang salatnya dengan berdiri. Naam. Fa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ishtaka ashabuhu washtaka Abu Bakr wa Amir bin Fuhairah maula Abi Bakr wa Bilalun fasta'dhanat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyadatihim fa'adina laha faqalat li Abi Bakr kaifa tajiduk. Imam Ahmad mengeluarkan dalam kitab Musnadnya dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, manakala Rasulullah SAW tiba di kota Madinah,
sahabat-sahabatnya mengeluhkan kondisi kota Madinah yang tak sesuai dengan mereka. Ya, mengeluhkan penyakit yang mereka derita. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar Siddiq yang dibawa ketika hijrah. Dan Bilal bin Rabah. Ya, budak yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan dimerdekakan. Bilal bin Rabah. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi SAW untuk datang membesuk mereka. Ini menunjukkan wanita itu izin kepada suami bila mana keluar rumah meski mengunjungi orang tuanya. Ya. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Datanglah dia menemui Abu Bakar Siddiq, orang tuanya, dan bertanya kabarnya, kaifa tajiduka, bagaimanakah engkau mendapati dirimu? Qala, berkata Abu Bakar Siddiq, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, setiap orang pada pagi hari bersama keluarganya di rumahnya, wal mautu adna min syirakin na'lihi, padahal kematian begitu dekat, lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya. Ya, itu jawaban Abu Bakar Siddiq. Wa sa'alat Amir bin Fuhairah. Ya, maka ibunda kita bertanya kepada Amir bin Fuhairah, bagaimana kabarmu? Faqala, berkata Amir bin Fuhairah, inni wajadtul mauta qabla dhauqihi, aku sudah merasakan kematian sebelum datang kepadaku menjemputku. Innal jabana hatfuhu min fawqihi, orang-orang pengecut matinya itu ya datangnya dari atas. Dan wasarat Bilalan, dia bertanya kepada Bilal, bagaimana kondisimu Bilal? Maka Bilal mengatakan, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu. Kata Bilal, aduhai, apakah nanti malam aku akan berada satu tempat, maksudnya dalam kubur, yang mengelilingiku adalah rumputan izkhir. Izkhir adalah rumputan yang digunakan untuk menutupi jasad orang mati manakala dia tak punya kain. Ya. Dan pohon namanya jalil. Jadi kata Bilal, intinya tak tahu entah malam ini aku sudah mati. Ya, dikapankan dengan pohon-pohon izkhir. Naam. Wahal aridanna yawman mijannatin. Bilal berkata, apakah aku akan dapat kembali merasakan manisnya air mijannah? Mijannah adalah nama pasaran terkenal di kota Makkah. Bilal berandai-andai kalau dia dipanjangkan umurnya supaya bisa kembali ke kampung halamannya di Mekah untuk meneguk daripada air dari pasar mijannah. Wahal yabduwanna li syamatun wa tafilu. Ya, apakah kira-kira aku masih melihat dua gunung yang ada di kota Makkah, ya, namanya gunung Syam dan Tafil. Ya. Ini menunjukkan kondisi mereka, para sahabat, begitu sulit, rumit di awal hijrah. Naam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, innahum la yahzun wa ma ya'qiluna min shiddatil humma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina makkata aw ashad wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hummaha waj'alha bil juhfa. Naam. Maka berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku pun mendatangi Rasulullah, aku katakan, ya Rasulullah, sungguh mereka, ya, yaitu para sahabat-sahabat Nabi, di antaranya ayahnya dan budak ayahnya, ya, mereka benar-benar la yahzun, ya, mereka sampai-sampai dalam keadaan mereka sudah tak sadar lagi, wa ma ya'qiluna min shiddatil humma, tak waras lagi mereka karena begitu dahsyatnya demam yang menderita mereka. Maka berkata Rasulullah, ya Allah, habib ilainal Madinah, buatlah kami cinta kepada kota Madinah ini,
kahubbina Makkah au asyad, sebagaimana kami mencintai negeri Makkah bahkan lebih daripada itu. Wasahihha ya Allah, perbaikilah kondisi kota Madinah ini. Wa barik lana fi sa'iha, berikanlah kepada kami keberkahan ya Allah pada setiap sa'-sa'nya. Ya, pada setiap sa' adalah 4 mud. Sa' adalah takaran yang jumlahnya 4 mud. Mud adalah satu bentangan tangan, satu sa' sekitar 3 kilogram. Berikanlah kami keberkahan pada sa'-nya dan mudnya. Adapun mud adalah 1/4 daripada satu sa', 1/4-nya. Dan Allah SWT kabulkan doa Nabi, diberkahilah mud mereka, diberkahilah sa' mereka. Wanqul hummaha ya Allah, pindahkanlah malaria ini, faj'alha bil Juhfah, jadikanlah dia ya di Juhfah. Juhfah adalah satu tempat yang sekitar 120 kilo ya dari kota Mekah. Juhfah, di sana ada miqat ya. Naam. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Abdullah bin Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu ka'anna imra'atan sawda'a ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bermimpi. Kata Nabi, aku melihat dalam mimpiku ada perempuan hitam yang rambutnya acak-acakan keluar dari kota Madinah. Ya, kemudian dia pun menetap di hay'ah mahya'ah. Mahya'ah itu adalah Juhfah. Maka kutakwilkan mimpiku itulah Juhfah. Ya, dialah tempat dipindahkannya malaria kota Madinah ke sana. Naam. Fawaidul hadis. Qala al-Imam an-Nawawi wa fi hadzal hadis min al-fawaid. Awalan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.